RSICB yang terdekat. Mohon bantuannya ke FIFA. Telah terjadi rubuh. Saya di sini sama ketua KMD motor banyak. Hari ini peristiwa badai angin kencang telah melanda sejumlah titik di kota Cilegon, Banten, Rabu 28 Desember 2022. Tampak dalam video hujan disertai angin berhembus sangat kuat, hingga membuat sejumlah warga panik dan was-was. Pasca badai angin tersebut, pohon tumbang dilaporkan mengepung kota Cilegon. Belasan kejadian pohon tumbang terjadi seperti contohnya di Jalan Ahmad Yani, Jalan Semang Raya, Jalan Raya Anyer, dan wilayah sekitarnya. Tampak dalam rekaman bahkan pohon dan tiang listrik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, Maha Bijaksana. Shalawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Buat semuanya, sedulur-sedulur Kujang Siliwangi dimanapun berada, mudah-mudahan selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di cuaca yang sedang ekstrim ini banyak hujan badai di mana-mana. Berhati-hati lagi ya, yang ingin liburan ke pantai ataupun ke gunung, yang mending di cancel dulu karena suasananya, cuacanya lagi ekstrim. Nah, jadi bukan hanya di Pulau Jawa, ya di daerah-daerah lain juga banyak bencana. Yang berhubung kemarin ada badai yang besar di daerah Cilegon, daerah Banten, di Bakahoni, bahkan luar biasa. Kita ingin tahu dari sisi gaibnya ada pesan apa, pesan yang tersirat apa dari kemarin yang menerpa daerah Banten dan Jakarta sekitarnya. Mudah-mudahan dengan izin guru kami beliau Sang Hyang Nurul Cahyanirwana dimudahkan dan dilancarkan proses mediumisasi ya. Dan ini juga konten yang tidak harus dipercaya, hanya sebuah hiburan semata. Jadi, jangan langsung dimakan mentah-mentah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau guru kami Sang Hyang Nurul Cahyanirwana, diproteksi tubuh mediator, semua penyusupnya otomatis hancur lebur, selain yang dipanggil tidak bisa tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nurul Cahyanirwana, jika berbohong otomatis hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Sang pembawa angin badai, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nurul Cahyanirwana yang membawa badai, hujan badai di area Cilegon, Banten, dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nurul Cahyanirwana, monggo masuk tubuh mediator, monggo masuk tubuh mediator. Dan izin guru saya beliau Sang Hyang Nurul Cahyanirwana, pembawa hujan badai, monggo masuk tubuh mediator. Allah proteksi, jika berbohong otomatis hancur. Sinkronkan dengan tubuh mediator, tidak baca pikiran dan hatinya. Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Disinkronkan hanya menjam raganya, tidak menyerang maupun membuat energi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Kiamat. Nama saya Ahmad. Ahmad. Ya. Bangsa apa sampean? Bangsa jin. Bangsa jin. Ya. Kalau sampean bohong, dusta, hancur badan sampean. Ya. Mohon maaf, sampean dari mana asalnya? Banten. Dari Banten. Ya. Sampean bangsa jin dari Banten. Sudah lama di Banten? Sudah dari dulu sekali. Sudah lama sekali. Saya diperintahkan untuk datang ke sini. Diperintahkan untuk apa? Untuk
menjawab pertanyaan sampean. Iya. Nah ini saya ingin tadi kan manggilnya sang pembawa angin badai, hujan badai. Sampai sampean salah satu yang menggiring badai atau gimana ini? Saya yang menghalau para bangsa iblis yang mau ikut campur. Yang membuat angin badai itu ada sendiri. Saya hanya mengawal. Angin badai sendiri ini murni kuasa Gusti Allah atau ada di yang diturunkan kepada petugas-petugasnya yang membuat badai tersebut? Iya. Nanti bukan dari iblis? Bukan. Memang didatangkan badai yang ada tujuannya, ada tujuan tertentu. Untuk membersihkan tempat dari kemaksiatan, penyekutuan kepada Allah, dan juga sebagai peringatan untuk umat manusia untuk mendekatkan diri, agar lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah. Karena sudah banyak manusia yang lalai, banyak manusia yang meninggalkan ibadahnya yang wajib, banyak yang melakukan maksiat, perdukunan dan riba, dan banyak maksiat-maksiat lain lagi. Ini untuk yang di Banten sendiri, apa waliullah yang di sana itu tidak berdoa untuk Banten sendiri ataupun menghalang minta sama Allah biar tidak terlalu besar badainya atau gimana? Ya berdoa, ya itulah solusinya. Solusinya harus didatangkan suatu bencana agar orang-orangnya itu pada sadar. Karena kalau tidak seperti itu, manusianya tidak akan sadar, akan selalu bersenang-senang terus, maksiat terus, jarang melakukan ibadah. Misalkan di saat sudah ada bencana badai, katakanlah seperti kemarin, tapi manusianya tidak sadar, tidak menyadari bahwa itu sebuah pesan yang tersirat, sebuah teguran dari Sang Maha Kuasa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tegurannya akan berlanjut atau akan ada datang yang lebih besar lagi? Ya, bisa jadi akan ditegur lagi. Jika masih belum sadar, ya tegurannya akan lebih besar lagi. Bisa lebih parah efeknya. Berarti bencana kayak badai, hujan badai itu salah satu doa dari waliullah yang ingin menetralisir ya kemaksiatan dan segala macamnya. Dan solusinya seperti, tapi kan kasihan banyak yang tidak tahu, yang tidak ikut campur tapi terdampak imbasnya itu. Ya itu sudah resiko. Itu ada tujuan tersendiri bagi yang tidak melakukan maksiat. Bisa menjadi syarat untuk mendapatkan ridhonya Allah jika ikhlas. Jika tidak ikhlas ya sama, namanya akan terkena musibah. Nah kalau untuk pemimpin jolimnya peringatannya seperti apa? Nanti spesial kalau pemimpin zolimnya. Peringatannya spesial.
Ada sendiri? Ada sendiri, lebih kejam lagi. Nah kalau koruptor itu kan banyak yang di penjara tapi uangnya masih banyak, itu gimana? Ya udah, mungkin sama Allah dibiarkan. Biar nanti hukumannya sekalian. Nah untuk pesan yang tersirat dari bencana badai yang kemarin luar biasa yang daerah Banten, daerah sekitar Banten, Jakarta ini, dari Lampung, Bakahuni, itu pesan utamanya apa? Ya untuk selalu waspada dan hati-hati. Eling lan waspada. Ya, harus memperbaiki ibadahnya lagi. Untuk yang sampean kan bertugas buat menghalau gangguan dari luar dalam prosesinya sebuah bencana alam, badai, hujan badai itu kan. Itu yang menggerakkan angin hujan badai itu sebangsa apa? Bangsa jin juga atau gimana? Kadang cukup dengan bangsa jin yang sudah muslim yang digerakkan untuk mendatangkan misalkan angin. Ada juga wali-walinya Gusti Allah yang ditugaskan. Ada juga iblis yang ikut-ikutan, yang ikut campur, yang membuat suasana tambah gaduh. Ini kan dari tahun kemarin nggak se ekstrim air tahun sekarang. Ya, masyarakatnya tidak mau pada sadar, malah perdukunannya lebih banyak lagi. Untuk perdukunan lebih banyak lagi. Nah, untuk menjelang ini kan banyak, mungkin banyak yang berpikiran, wah ini menjelang ada pemilihan presiden biasanya banyak bencana. Apakah itu hal yang selalu normal, selalu terjadi di saat akan pemilihan presiden banyak bencana? Iya, itu bisa. Karena apa? Banyak manusia yang bermain dengan uang, suap menyuap. Makanya ada musibah yang datang. Jika itu terjadi setiap ada pemilihan presiden, ya seperti itu. Itu karena ada permainan-permainan di dalamnya yang dilarang agama. Seperti jual beli suara, korupsi, ya suap menyuap seperti itu. Dan sangat banyak. Di setiap kelompok itu melakukan semuanya. Nah itu kan kemarin juga ada sempat yang di Kepulauan Seribu ada ikan yang naik kembali ke daratan. Di bawah laut ada gejolak apa? Itu tekanan airnya itu tidak beres. Mungkin akan ada terjadi gejolak alam yang tidak wajar. Karena ikan itu hidup di laut, pasti tahu keadaan seluk-beluk masalah laut. Antara air yang tenang berbahaya apa tidaknya itu ikan tahu. Akan paham, ikan itu paham sekali. Akan ada bahaya apa itu ikan tahu. Semacam tsunami yang 34 meter atau gimana? Bisa jadi. Jika manusianya tidak pada bertaubat, masih melakukan maksiat, ya bisa jadi itu akan menjadi peringatan yang selanjutnya. Jika tidak, sudah dikasih peringatan yang cukup besar, tidak sadar juga ya, bisa jadi akan ditenggelamkan. Tidak pandang bulu, musibah itu tidak pilih kasih, tidak pilih tempat. Di mana ada maksiat, musibah yang akan datang. Mau di bumi, mau di planet manapun, jika ada kemaksiatan ya akan dilibas
dengan bencana. Karena manusia itu yang melakukan kejahatan, kemaksiatan itu pasti mengundang bencana. Karena bencana datang itu pasti ada sebabnya. Jika tidak ada maksiat, ya tidak ada yang datang musibah. Akan damai kehidupan. Tapi pada kenyataannya kan tidak. Karena manusia itu sangat gemar sekali berbuat dosa. Setiap detik, setiap menit. Tidak lepas dari dosa. Jadi yang dari badai maupun bencana itu sebuah peringatan, sebuah pesan yang tersirat. Terima kasih Ki Ahmad yang sudah bisa hadir dalam pertemuan podcast Lintas Alam. Ya mudah-mudahan khususnya buat diri saya pribadi jadi manusia yang lebih baik dalam hal ibadahnya, lebih mendalami lagi tentang agama Islam, karena ya tidak menyalahkan yang di luar, karena memang garisnya seperti ini. Mudah-mudahan yang tidak ikut campur, atau bukan ikut campur ya, yang tidak ikut dalam golongan yang ingin dibersihkan, selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam berikan kesehatan ya, tidak terdampak oleh sebuah bencana ini. Yang mudah-mudahan bencana ini tepat sasaran ke tempat daerah-daerah yang perlu dibersihkan. Oke, terima kasih Ki Ahmad atas waktunya. Mohon maaf jika saya mengganggu, mengurangi tugas sampean. Mohon maaf. Siap, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.